Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke konten detail kecil. Kali ini gue maraton Tate no Yusa beberapa kali dan nemu cukup banyak detail yang menarik. So langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di awal episode 1 ketika Naofumi menarik buku dari rak buku. Kalau kalian perhatikan baik-baik, sebenarnya hanya ada 3 buku yang jatuh. Tapi ketika scene berpindah, tiba-tiba saja muncul buku keempat. Nah, dengan kemunculan yang tiba-tiba ini, tentu akan membuat Naofumi penasaran dan membaca buku itu. Detail kedua, kita semua sudah tahu betapa bencinya kerajaan kepada pahlawan Tameng, sehingga yang mereka akui keberadaannya hanya 3 orang pahlawan saja. Nah, salah satu bentuk perlakuan ini bisa kita lihat ketika para pahlawan sedang berdiskusi di dalam kamar. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di atas meja hanya ada 3 gelas yang disediakan. Ini menandakan kalau kerajaan tidak menganggap keberadaan pahlawan Tameng dengan hanya menyediakan 3 gelas saja. Detail ketiga, di ending season 1, kita diperlihatkan scene penjual budak yang sedang berdiri di samping Shadow. Scene ini bisa menjelaskan kenapa di awal episode 1, si penjual budak datang menawarkan bantuan kepada Naofumi karena dia mendapatkan tawaran langsung dari Shadow. Ini juga yang jadi alasan kenapa setelah Naofumi difitnah, kita diperlihatkan scene Shadow yang sedang melihat kejadian itu. Detail keempat, di episode 2, setelah Naofumi membeli Raphtalia sebagai budak, di layarnya muncul tulisan kontrak. Lalu di episode 6, setelah Philo dipasangkan lambang budak, muncul juga tulisan kontrak. Ini berarti, perbudakan adalah salah satu fitur yang dimiliki pahlawan dan termasuk ke dalam menu kontrak yang ada di pojok kanan bawah layar mereka. Tapi di episode 4, si pahlawan tombak ngomong kalau mereka adalah pahlawan dan tidak pantas memperbudak orang. Nah, dari sini kita bisa tahu betapa sok taunya si pahlawan tombak karena dia ngomong kalau perbudakan bukan sesuatu yang pantas untuk pahlawan. Padahal salah satu fitur yang mereka miliki sebagai pahlawan adalah menjalin kontrak dengan orang lain dan perbudakan adalah salah satunya. Detail kelima, di awal episode 1, kita diberitahu kalau tamengnya Naofumi dapat menyerap benda dan akan semakin kuat setiap kali menyerap sesuatu. Nah, di episode 2 ini, kita sempat diperlihatkan si Naofumi yang menyerap rambut Raphtalia yang sudah dipotong. Gue penasaran sih, skill apa yang dia dapat dari menyerap rambutnya Raphtalia? Atau mungkin dia menggunakan kemampuan menyerap benda dari tamengnya sebagai vacuum cleaner untuk sekedar membersihkan rambutnya Raphtalia. Mungkin di antara kalian ada yang baca light novel? Kalau tahu, coba komen di bawah. Detail ke-6, di awal episode 3, kita diperlihatkan sebagian besar tameng yang berhasil Naofumi serap sampai saat ini. Nah, salah satu tameng yang berhasil dia serap adalah Petite Medicine Shield. Nah, sepertinya skill dari tameng ini yang nantinya Naofumi gunakan untuk mempercepat penyembuhan dari orang-orang yang dia berikan potion. Tapi bukan itu detailnya. Di episode 2-4, kita diperlihatkan berkali-kali kalau Naofumi hanya bisa menggunakan skill dari suatu tameng jika dia menggunakan tameng tersebut. Contoh, Air Shield hanya bisa dia gunakan jika dia memakai Rope Shield. Lalu skill Prison Shield hanya bisa dia gunakan jika dia menggunakan Pipe Shield. Tapi semenjak masuk episode 5, dia sudah tidak perlu lagi mengganti shieldnya ketika ingin menggunakan Air Shield dan Prison Shield. Lalu di episode 22, si pahlawan pedang ngomong kalau kekuatan senjata ada di penguasaan senjata itu. Jadi asumsi gua, sepertinya setiap jenis tameng memiliki skill yang berbeda dan memiliki indikator penguasaan. Jika indikator penguasaannya sudah penuh, maka si pahlawan tidak perlu lagi mengganti senjatanya jika ingin menggunakan skill tersebut. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa Naofumi bisa menggunakan skill dari Petite Medicine Shield tanpa perlu merubah tamengnya. Detail ke-7, di episode 1, kita sempat diperlihatkan seperti apa stat dari baju yang Naofumi beli. Nah, kalau kalian perhatikan, di stat item itu terdapat bintang. Asumsi gua, kemungkinan itu adalah indikator tentang seberapa langka item tersebut. Sama seperti yang pahlawan panah jelaskan di episode 22, kalau kekuatan senjata terletak pada kelangkaan senjata itu. Detail ke-8, kalau kita perhatikan scene ini, di sini bakal kelihatan hanya para pahlawan saja yang memiliki 3 stat, yaitu HP, MP, dan SP. Sedangkan orang biasa hanya memiliki 2 stat saja, yaitu HP dan MP. Kemungkinan SP adalah stat khusus untuk para pahlawan jika mereka ingin menggunakan skill yang berhubungan dengan kelasnya sebagai pahlawan. Tapi di episode 25, di sini terungkap kalau pahlawan kipas akan terluka jika SP-nya diserap secara paksa. Padahal ketika pahlawan sabit terkena skill yang sama, dia sama sekali tidak terluka. Ini artinya, stat SP memiliki efek yang berbeda tergantung kelas setiap hero, dan sepertinya pahlawan kipas menggunakan SP sebagai bagian dari HP-nya. Detail ke-9, ketika Naofumi menahan serangan panah di episode 3, dia harus mengubah tamengnya ke bentuk tameng segi 4. Lalu ketika duel melawan pahlawan tombak, Naofumi menggunakan tameng yang sama. Nah, tameng segi 4 itu bernama Light Crystal Shield, yang sepertinya dia dapatkan setelah menyerap kristal sihir di episode 2. Detail ke-10, ini adalah detail yang bakal memperlihatkan betapa tebalnya Naofumi.
Ketika Naofumi duel melawan pahlawan tombak, pada saat itu levelnya masih 21, sedangkan pahlawan tombak sudah 43. Nah, yang menarik, ketika pahlawan tombak menggunakan skill pertama untuk menyerang Naofumi, darah Naofumi hampir tidak berkurang sama sekali. Jadi bisa kebayang setebal apa Naofumi, padahal perbedaan level mereka lebih dari 20 level. Detail ke-11 di episode 5, ketika si Putri Biadab datang membawa surat perintah kerajaan, di sini isi surat yang dia bawa kurang lebih sama dengan isi surat yang Melty bawa di akhir episode 25, yaitu sama-sama tentang pemberian hak wilayah kepada pahlawan. Tapi yang menarik, coba perhatikan perbedaan surat yang dibawa si Putri Biadab dengan Putri Melty. Di surat yang dibawa si Putri Melty terdapat simbol tameng, sedangkan surat yang dibawa si Putri Biadab tidak memiliki simbol apapun. Detail ini memberikan kesan kalau perlakuan ratu kepada para pahlawan jauh lebih baik dibandingkan perlakuan raja, sampai-sampai ratu membiarkan simbol para pahlawan tertulis di dalam surat resmi kerajaan. 12. Alasan kenapa Naofumi bisa membakar menara di episode 3, karena dia mengambil lentera yang ada di menara itu, lalu menggunakan minyak dari lentera itu untuk membakar menara. 13. Kalau kalian perhatikan stat Philo di episode 5, pada saat itu statnya masih berbentuk lingkaran dengan dua bar yang berbeda warna, dan pada saat itu juga levelnya masih 15. Lalu di episode 6, setelah dipasangkan lambang budak, stat Philo berubah menjadi normal dan levelnya naik ke 19. Ini juga yang jadi alasan kenapa Naofumi sempat kaget ketika tahu kalau levelnya Philo sudah 19, karena terakhir kali dia ngecek, levelnya masih 15. 14. Mulai dari episode 6, berkali-kali kita diperlihatkan Naofumi yang sedang menggunakan tameng berbentuk buku. Gua nggak tahu apa nama tameng ini dan efeknya apa, tapi gua bisa menebak alasan kenapa Naofumi menggunakan tameng itu. Karena reputasinya sebagai pahlawan tameng sudah tercemar, dia terpaksa harus menyamarkan tamengnya sebagai buku agar identitasnya sebagai pahlawan tameng tidak langsung ketahuan. Apalagi pada saat itu, dia sedang menyamar sebagai merchant dan dengan menyamarkan tamengnya tentu akan sangat mempermudah pekerjaannya. Makanya pada beberapa scene, kalian akan melihat Naofumi yang sedang berjualan dan pada saat itu dia menggunakan tameng berbentuk buku. 15. Naofumi sempat heran ketika tahu kalau si nenek yang diobati ternyata kuat, padahal di episode 5, harusnya Naofumi sadar kalau level nenek itu tidak kelihatan, yang tentu menjadi pertanda kalau level nenek itu jauh lebih tinggi daripada Naofumi. Apalagi di dalam rumah nenek itu ada banyak senjata yang tersimpan. 16. Ketika Naofumi menggunakan skill, tamengnya mengeluarkan cahaya. Ini berarti ketika Naofumi terikat oleh monster tanaman, dia juga menggunakan semacam skill dari tamengnya yang membuat pergerakannya tidak bisa dihentikan. 17. Di episode 8, di saat Naofumi pertama kali masuk ke klinik, bisa dilihat kalau ada banyak talisman yang tertempel di tembok dalam keadaan kotor. Lalu di episode 9, klinik itu terlihat lebih bersih dan kita masih bisa melihat beberapa talisman yang digantung di tembok. Kemungkinan talisman itu dipasang karena punya efek menangkal kutukan, atau mungkin itu hanya sekedar kepercayaan penduduk setempat yang percaya dengan jimat. 18. Ketika Philo dan Melty pergi berdua di episode 9, bisa kita lihat di layar Naofumi kalau status Philo saat ini tertulis no signal. Ini berarti Melty dan Philo pergi bermain terlalu jauh dari Naofumi, makanya muncul tulisan no signal. Tapi anehnya, ketika bertarung di episode 12, saat itu Naofumi terpisah dari para pengikutnya dengan jarak yang sudah pasti sangat jauh, tapi status mereka sama sekali tidak berubah menjadi no signal. Jadi entahlah efek apa yang ngebuat status Philo jadi no signal pada saat itu. Mungkin kalian yang baca light novel tahu jawabannya, silahkan komen aja di bawah. 19. Di episode 10, kita diperlihatkan sekilas status Naofumi yang sudah level 38, dan pada saat itu attack point-nya hanya 5. 20. Ketika Idol ingin melepas segel monster di episode 15, dia mengeluarkan kalung gereja 3 pahlawan. Ini berarti orang-orang dari gereja 3 pahlawan memiliki hubungan dengan monster yang tersegel di sini. Lalu di episode 16, Naofumi menyerap monster itu ke dalam tamengnya. Nah, ini dia yang jadi alasan kenapa di episode 20, Paus Balmus sempat kaget ketika melihat tameng yang Naofumi gunakan, karena tameng itu berasal dari monster yang tersegel di episode 15. 21. Ketika Naofumi menggunakan Blood Sacrifice, hampir semua SP yang dia miliki saat itu terkuras habis. Padahal kalau dilihat, saat itu bar SP Naofumi masih ada 2/3. 22. Di episode 22, Naofumi ngomong kalau rambut yang Philo terima dari Vittoria sepertinya ngebuat kenaikan kelas Philo terhambat. Nah, kalau kalian perhatikan scene ketika mereka menerima kenaikan kelas, pada saat itu rambut Philo bercahaya terlebih dahulu sebelum anggota tubuh yang lain. 23. Masih di episode 22, di sini para pahlawan saling berdebat tentang pemahaman mereka mengenai senjatanya. Seperti yang sudah gue jelasin di detail sebelumnya tentang pahlawan panah yang menganggap kelangkaan senjata dan pahlawan pedang yang menganggap penggunaan senjata adalah cara terbaik, ternyata semua argumen itu terbukti benar. Nah, di sini si pahlawan tombak ngomong kalau senjata haruslah ditempa agar semakin kuat. Perkataan ini juga terbukti benar karena di episode 17,
Di armornya Naofumi terdapat tulisan +1 yang menjadi pertanda kalau armor itu sudah ditempa atau lebih tepatnya sudah diperkuat sekali. Dan detail terakhir, di episode 25, di saat Glass dan Naofumi sama-sama ingin menggunakan serangan terkuat, pada saat itu mata mereka berdua menjadi merah. Gua masih belum tahu maksudnya apa, tapi palingan nanti dijelasin alasan kenapa warna mata mereka berubah. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gua temukan setelah maraton Tate no Yusa beberapa kali. Dari semua yang gue temukan, gue paling suka dengan detail 3 gelas yang ada di awal. Ini adalah detail yang sangat menarik karena kita diperlihatkan bentuk diskriminasi kepada pahlawan tameng tanpa kita sadari sama sekali. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Pahak Lowing Hutao, Sensei, overall season 4 udah confirm nih. Kira-kira ceritanya bakal sesuai prediksi Sensei yang bakalan ngambil 3 volume kah? Untuk prediksi gua ya, gua udah jelasin panjang lebar di video harapan dan analisis season 4 Overlord. Jadi nonton itu aja. Ada dari Blank, request detail kecil Oregairu kayaknya asik Sensei. Sabar aja bro, udah banyak juga yang request tentang Oregairu. Nanti gue maraton kalau udah nemu mood yang pas buat nonton anime begituan. Dan terakhir ada dari Bruno Fernandes, Sensei doain MU juara UCL musim depan. Gue bukan orang yang tahu amat tentang bola dan gak terlalu suka, jadi gue aminin aja deh. So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.